subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu jemaah musholla nasirun, kembali kita mengawali wirid ini. Kiranya mulai dari ibu bersiap sampai nanti selesai, semuanya dibalas oleh Allah dengan nilai-nilai ibadah. Tidak sia-sia ibu menyiapkan waktu, meninggalkan waktu istirahat, mungkin meninggalkan pekerjaan di rumah untuk hadir di dalam majelis ini. Yang memberikan balasan bukan pengurus, bukan Pak Ustadz, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, hamba yang dibanggakannya kepada para malaikatnya ketika kita berjamaah bersama-sama, lalu kita membicarakan tentang agama Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, tidak terasa bagi kita sudah masuk pada tanggal 8 Sya'ban. Maknanya beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 11 bulan kita menunggu, 2 bulan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Doa ini 2 bulan, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah umur kami bulan Ramadan. Ada orang susah dia mau Ramadan, susah kali dia, susah kali. Kenapa susah? Bentar lagi puasa pula. Kita umat Islam akan susah bersenang. Apa yang kita senangkan bulan Ramadan ini? Ternyata kebaikan kita tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sholat sunat dibalas 60 sama pahalanya dengan sholat wajib. Sholat wajib bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 72 kali lipat dibanding dengan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Maka justru itu bulan Sya'ban adalah bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga nanti akhir Sya'ban kita akan menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat datang tamu kami yang kami tunggu-tunggu. 2 bulan kita berdoa, yaitu bulan Ramadan. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban? Tadi kita ngikut sunnahnya ya. Yang dibuat oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban adalah banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana Rasulullah itu pada bulan Sya'ban? Kata Rasul, saya tidak melihat Rasul yang paling banyak puasanya di luar bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya apa? Setelah Ramadan, kalau Ramadan kan bulan 1 bulan penuh.
Di luar bulan Ramadan, kapan lagi Rasulullah yang paling banyak puasanya? Ya bulan Sya'ban. Tapi puasanya bukan puasa wajib, puasa sunnah. Hanya beberapa hari saja Rasulullah tidak puasa, ketika akhir Sya'ban, membedakan antara Ramadan dengan Sya'ban. 2 hari lagi habis bulan Sya'ban, mau masuk bulan suci Ramadan, disitulah Rasul tidak berpuasa, untuk membedakan mana puasa Ramadan, mana puasa bulan Sya'ban. Jadi inilah salah satu kebiasaan Rasulullah, paling banyak puasa sunnahnya. Jadi kalau ibu mau puasa sunnah tiap hari silakan. Nanti mau akhir dari bulan-bulan Sya'ban, situ kita tak puasa lagi, sehingga bisa dibedakan. Kemarin puasa sunnah, sebentar lagi masuk puasa wajib. Kemudian yang kedua, ditanya Rasulullah, kenapa engkau banyak melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban? Karena memang bulan Sya'ban ini bulan yang diangkat amal kebajikan kita. Jadi ibarat LPJ kita ini, laporan pertanggungjawaban amal kita ini, bulan Sya'ban ini. Jadi kata Rasulullah, saya tidak mau ketika amalku diangkat oleh malaikat ke langit, saya sedang berpuasa. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat kebajikan kita. Kalau seandainya pas diangkat kebajikan kita, lalu kita sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu laporan kita juga tidak baik. Sehingga Rasulullah dia puasa. Jadi mental kita memasuki bulan suci Ramadan, mental banyak melakukan puasa, karena memang bulan Sya'ban ini bulan yang diangkat amal kebajikan kita. Kemudian apalagi ibu yang berbahagia, bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban termasuk bulan tathhirul qalbi, bulan membersihkan hati. Bulan Rajab tathhirul badan, bulan Sya'ban tathhirul qalbi, bulan Ramadan tathhirul ruh. Bulan Rajab kemarin banyak membersihkan fisik badan, itu secara zahir. Tapi kalau bulan Sya'ban ini bulan yang banyak membersihkan hati. Baik hablum minallah dan juga hablum minan nas. Sehingga bulan Sya'ban ini banyak orang saling maaf bersih-maafan. Untuk apa? Membersihkan hati. Kalau hati kita nanti tidak bersih, lalu masuk bulan suci Ramadan, maka kita khawatir kita tidak gembira, tidak menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Karena hatinya kotor. Kita akan memasuki bulan suci. Sebelum masuk bulan suci, kita sucikan dulu hati kita. Apakah ibu yang berbahagia? Apa yang kita lakukan? Selain kita membersihkan hati kepada Allah, kita juga membersihkan hati kepada sesama manusia. Sehingga kebiasaan kita kenduri, ya Bu, kenduri. Jadi setiap malam Ustadz makan kenduri lah. Kenapa? Salah satu tujuan kendurinya apa Bu? Dedikasinya awak makan, isi hidangnya awak makan. Habis itu apa Bu? Dia minta maaf. Minta maaf. Biasanya kenduri ini kan tetangga yang diundang, ya Bu. Tetangga, jadi tetangga diundang. Tujuan salah satunya untuk meminta maaf. Harapkan dengan kehadiran dikasih dia makan, andai dia kemarin tersinggung, salah paham, ya, kita sengaja atau tidak, dengan adanya datang dia ke rumah makan, habis makan kita minta maaf, dengan rela hati dia memberi maaf atas kesalahan kita. Salah satu bahagian untuk membersihkan hati.
Kemudian apalagi persiapan kita pada bulan Sya'ban ini? Tentunya ibu-ibu, bagi yang masih punya hutang puasa, jangan sampai puasa Ramadan datang, puasa Ramadan yang lalu masih ada hutang, bertimpa dia. Kalau ibarat orang bank, kita punya hutang sudah jatuh tempo dia. Kalau ibu punya hutang di bank, lalu jatuh temponya tanggal 10, tanggal 11 belum dibayar, biasanya orang bank itu kalau tak datang di telepon, Bu, hari ini sudah tanggal 11, hutang ibu sudah jatuh tempo tanggal 10. Dia harap ibu besok bisa datang ke kantor untuk paling tidak menandatangani pernyataan. Oh, kata orang bank, ibu. Demikian juga kita pada bulan Ramadan. Ramadan yang lalu belum selesai, datang Ramadan yang akan datang. Kita lunasilah hutang kita sebelum Ramadan ini datang. Ada beberapa jemaah bertanya, bagaimana cara melunasi puasa? Ada 3 cara. Kemarin ada hutang puasanya, cara melunasinya ada 3 cara. Pertama, puasa dibayar dengan puasa. Ustadz, aku kemarin pas pulang kampung, musafir, ndak puasa. Berapa hari? 2 hari. Belum diganti sampai hari. Besok digantilah 2 hari. Apa namanya? Mengganti puasa yang tertinggal. Memang boleh ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam keadaan musafir, boleh beberapa hari tidak berpuasa, tapi diganti pada hari-hari yang lain. Jumpa Pak Ustadz dia di Kandis makan bulan Ramadan. Kenapa Ustadz makan nih? Aku nih musafir, nggak berdosa deh Bu. Boleh. Aku kalau di jalan ini tak boleh tak makan. Makanlah. Ibu kalau mau makan, makanlah. Tapi lebih baik berpuasa. Tapi tidak pula berdosa kalau makan pada siang bulan Ramadan sementara kita dalam keadaan musafir. Jadi cukup dibayar puasa dengan puasa. Yang kemudian yang kedua, puasa itu cukup dibayar dengan fidyah, tak perlu dibayar dengan puasa. Aku punya ustaz anak, ibu aku sudah umurnya 90 tahun, kemarin tak puasa. Berapa hari tak puasa dia? 1 bulan tuh tak puasa. Dicubunya hari pertama tuh pas jam 11 pagi pingsan dia. Saya suruh makan. Besok tak puasa lagi. Artinya apa? Fisik dia tuh tak tahan berpuasa. Itu beda puasa dia dengan sholat. Kalau sholat tak tahan fisik dia, wajib sholat. Kalau puasa tak wajib. Kalau ada kita punya orang tua sudah uzur tak bisa puasa, jangan dipaksa. Kadang-kadang kena semangat keagamaan tinggi tapi tak punya ilmu. Aku Ustaz jangankan pingsan mati mau aku. Yang penting aku puasa. Tak pula begitu hukum tubuh. Perasaan dia kalau mati ini syahid ini. Karena dipaksa badan untuk puasa. Ternyata itu menyalahi hukum. Kalau memang sudah dilihat dia dah pingsan di jam 11 tu, besok salah mak puasa. Jadi apa cara mengganti puasa aku? Bayar fidyah. Boleh dibayar hari itu, boleh dibayar setelah Ramadan. Hari ini aku tak puasa, inilah fidyah mak aku. Kemarin baru aku bayar 20 hari, tinggal 10 hari lagi. Dibayarlah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sama siapa dibayar fidyah itu? Sama orang fakir miskin yang tidak tanggung jawab kita. Fafidyatun tu'amu miskin, maka hendaklah bayar fidyah kepada memberi makan
fakir dan miskin. Karena fakir itu lebih parah daripada miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Itu ada dua status ya Bu. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir, orang lemah, tidak punya harta benda, dia tidak punya penghasilan, itu namanya fakir. Tak ada penghasilan sama sekali, dia lemah, itu fakir. Itulah yang paling bawah. Tapi miskin, dia punya penghasilan tapi tak cukup. Kalau bahasa awaknya besar pasak dari tiang. Anak 5, gaji 1.800.000, rumah nyewa. Dia punya penghasilan 1.800.000. Tapi tanggungannya 6 orang dengan istrinya, 7 dengan dirinya. Pendapatan 1.800.000. Kerjanya dia bisa dia bekerja, ada penghasilan tapi tak cukup. Menurut BPS 2 tahun yang lalu, 401.000 kali jumlah tanggungan tidak cukup, maka disebutlah dia miskin. Umpama gini, anak 5, istri 1 6, 7 dengan dirinya, kali 400.000, 2.800.000. Penghasilannya cuma 2.500.000, masih kurang 300.000 lagi. Tambah pula nyewa rumah lagi. Maka di dalam fikih disebutlah dia miskin. Apa pula dikau kasih dia makan, kan dia bekerja dia. Tapi disebutlah dia miskin. Karena penghasilan dengan pengeluarannya tidak seimbang. Ini kalau ibu bersedekah besok, walaupun dia kerja, walaupun dia punya penghasilan, anak ramai, rumah nyewa, penghasilan 2,5 juta, sumbanglah, kasihlah dia makan. Itu cara membayar fidyah. Asal kepada orang yang tidak tanggung jawab kita. Tapi kalau tanggung jawab kita walaupun dia miskin, tidak boleh pula. Aku bayarlah fidyah 10 hari, aku uangkan. Boleh diuangkan, boleh. Kalau 2 tahun yang lalu itu satu fidyah itu minimal 30.000 satu hari. 10 hari 300.000. Kasih orang miskin. Nih, bayar fidyah puasa emak aku 10 hari 300.000 rupiah. Dapat dia belas sebundi kok. Belas 20 kilo kan lebih duitnya tuh. Dapat dia beli belas 10 kilo, 20 kilo beras. Tapi kalau tanggung jawab kita tak boleh, walaupun dia miskin. Anak yatim, tanggung jawab kita Bu. Ibu punya anak yatim di sebelah kiri kanan di sini. Tak ada hubungan keluarga, dia orang lain, istilah sesuku pun tidak, jangankan sekampung, sesuku pun tidak. Tapi dia anak yatim, tanggung jawab orang sini. Inilah sekarang ada panitia penyantun anak yatim. Jangan dikasih sama anak yatim itu fidyah, karena dia tanggung jawab kita. Tapi kasihlah kepada, saya punya saudara Ustadz di Jayamukti, tapi miskin kali anaknya lama. Boleh tak saya kasih fidyah? Boleh. Aku tak sah kurasa kalau bayar uang. Bayar dengan makan, boleh. Beli nasi bungkus ke Pak Datuk sana. Berapa hari puasanya? 10 hari. Beli 10 bungkus. Tegak dia di simpang Jalan Sudirman. Carilah tukang becak yang susah. Nih. Apa nih? Ini nasi bungkus nih, fidyah puasa emak aku. Datang pula lewat satu lagi. Nah nih nasi bungkus nih, bayar fidyah puasa emak aku 10 nasi bungkus, 10 hari membayar fidyah. Atau dia tidak uzur, kuat dia, masih muda dia, umurnya 40-an. Tapi ternyata kata dokter, dia punya penyakit tak boleh lapar, alias mah. Mah itu juga macam-macam kan. Ada mah kalau puasa itu sehat ya. Tapi ada mah 2-3 jam kalau tak makan keringat dingin dia, mau pingsan. Kata dokter, ini di kau nih
Kalau sehat takkan sehat buat emahnya ini. Orang macam ini tidak wajib mengganti puasa dengan puasa walaupun umurnya masih 40 tahun. Cukup dengan membayar fidyah. Bapak aku umurnya baru 40 tahun atau saudara aku, dia puasa tapi tidak bisa karena penyakit. Saya dulu ada guru saya dulu, Bu, dia punya penyakit mah. Jadi ke lokal itu dia bawa nasi, kalau sudah terasa makan, itu makan dia. Permisi Pak, misi anak-anak, Bapak ini penyakit mah, Bapak makan sekejap dulu. Makan dia dulu, agak 5 menit, 10 menit selesai, orang ngajar dia balik. Dan tidak bisa ditahan. Orang macam begini, macam mana Ustaz? Dia masih muda, dia tidak uzur, bekerja masih bisa, tapi dia punya penyakit yang tidak bisa sehat. Cukup dengan membayar fidyah, tak perlu diganti puasa. Dah Bu, bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, membayar fidyah dan puasa. Ini terjadi perbedaan pendapat nih. Nanti kalau ibu dengar ceramah, kalau ceramah Ustaz sana tak perlu membayar fidyah, cukup puasa. Kalau ceramah Ustaz sana katanya membayar fidyah dan puasa. Siapa orang yang membayar fidyah dan puasa? Pertama, orangnya dia tidak puasa karena menyelamatkan nyawa yang orang lain alias anaknya sendiri. Dia hamil atau menyusui. Ya Bu, kenapa kau tak puasa? Aku ini hamil. Kalau aku puasa, kandungan aku ini rusak, anak aku nanti sakit. Takut anak aku yang di dalam rahim aku ini cacat. Dia tidak puasa, tapi penyebabnya ada dua. Pertama dirinya, kedua adalah anaknya. Sehingga menurut Imam Syafi'i, orang ini nanti dia setelah selesai, dia wajib membayar puasa dan wajib membayar fidyah. 3 hari puasanya, seminggu puasanya, seminggu pula dia puasa, tapi 7 hari pula dibayarnya fidyah, 2 kali lipat. Tadi siapa Bu? Orang hamil atau yang menyusui. Ditanya dia, kenapa kau ngapa tak puasa? Aku menyusui. Kalau aku puasa, anak aku sakit, tak ada air susu lagi. Jadi kau puasa gara-gara apa? Takut anak sakit. Berarti besok wajib dia bayar fidyah dan mengganti puasa. Tapi kalau cuma takut dirinya, kenapa kau tak puasa? Aku kalau puasa sakit, aku kalau nyusukan nih puasa. Dia sendiri takut dia. Itu cukup dengan mengganti puasa. Tak perlu bayar fidyah. Kenapa tak puasa? Aku kalau menyusukan nih puasa sakit aku. Tak bisa aku kalau menyusukan bulan puasa nih. Kalau aku sakit, bagus lagi aku tak puasa. Itu boleh dan tidak berdosa, tapi diganti puasa dengan puasa. Ada lagi kemarin jamaah saya di Jaya Mukti, Ustaz, ada jamaah yang bertanya, tak siapa, mungkin dia tiap tahun dia melahirkan. Macam saya dulu, istri saya 9 kan, tiap tahun setahun setengah melahirkan. Kalau tidak menyusui, hamil. Kalau tidak menyusui, hamil. Kapan lagi diganti puasanya Ustaz? Setelah dia tak melahirkan. Udah 10 tahun tak melahirkan, situlah gantilah puasa. Ya tiap tahun pula melahirkan, kan capek tuh. Aku untung tak pernah melahirkan, tak terasa kok. Capek ya. Jadi setelah dia tidak lagi melahirkan. Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian siapa lagi yang harus kita ganti puasanya? Adalah keluarga kita yang meninggal. Ini bedanya dengan sholat. Apa kata Rasulullah?
wa man mata wa alaihi syam fasiyamu waliyuhu. Siapa-siapa yang meninggal sementara masih punya hutang puasa, fasiyamu waliyuhu, maka hendaklah walinya, ahli warisnya berpuasa. Aku ini tidak ada hutang puasa, tapi mak aku kemarin meninggal, ada 3 hari lagi puasa yang belum dibayar. Maka bagaimana caranya? Puasalah walinya atau ahli warisnya 3 hari. Kalau anaknya bertiga, 1 hari. Kau 1 hari, kau 1 hari, kau 1 hari, diganti. Jadi kalau ada orang tua kita, ibu-ibu, puasanya belum selesai, lalu dia meninggal, kita tahu, kita ganti dengan puasa. Niatnya apa? Mengganti puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Ibu-ibu yang berbahagia, inilah bedanya, termasuk ini puasa nazar. Kalau puasanya tidak ada yang tinggal, tapi ada puasa nazarnya 3 hari kemarin belum dipuasanya, dia sudah meninggal. Jadi kalau ibu bernazar puasa atau apapun nazar ibu ceritakan sama anak-anak. Aku kemarin waktu cucu aku tes masuk perguruan tinggi negeri, aku berniat. Kata istilah orang kampung, berniat namanya. Berniat aku puasa 3 hari. Lulus dia. Itu wajib dia puasa 3 hari. Kebetulan 2 hari baru ngomong dia meninggal. Oh, berarti belum digantinya puasa nazarnya kemarin tuh. 3 hari puasa. Saya gantikanlah puasanya 3 hari, namanya puasa nazar, sudah jatuh wajib karena sudah dinazarkan. Jadi sekali lagi ibu kalau bernazar nih hati-hati, sampaikan kepada ahli waris kita, karena umur kita tak tahu kapan dijemput oleh Allah. Kalau dia nazar mengasih makan anak yatim, itu sudah wajib. Ntar ke panti asuhan, panggil anak yatim makan. Jadi kemudian yang berikutnya, mengganti puasa bersama dengan membayar fidyah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, jika utang puasanya jatuh tempo. Ini yang kita sampaikan tadi. Sudah masuk Ramadan, tapi puasa Ramadan yang lalu belum dibayarnya 3 hari lagi. Habis Ramadan itu baru diganti. Bagaimana cara menggantinya? Tetap 3 hari puasanya, tapi dibarengi denda. Denda kata Imam Syafi'i, karena dia lalai. Diberilah 11 bulan dia waktu untuk mengganti puasa, tapi tidak digantikannya. Lalai dia, waktunya ada, kesempatan ada. Habis Ramadan 1 lagi baru dia diganti. Maka kata Imam Syafi'i, wajib digantinya 3 hari, ditambah lagi dengan membayar fidyah. Jadi ibu bayarlah fidyah 3 hari. Inilah ibu-ibu salah satu persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Memeriksa puasa kita, memeriksa puasa orang tua kita yang sudah tidak ada, boleh digantikan oleh ahli warisnya, boleh dibagi. Karena di dalam hukum ini namanya hutang kepada Allah. Ada lagi kemarin ibu-ibu cerita dia, Ustaz, aku tak mau aku mengganti puasa mak aku yang meninggal. Sering, apalagi bapak aku sering dia tak puasa, tak pernah puasa dia bulan Ramadan. Jadi kalau macam ini tak mau dia tak terbayar hutang, padahal boleh dibayar oleh ahli warisnya atau anaknya. Mau menggantinya 1 hari silakan, yang penting diganti. Inilah ibu-ibu yang berbahagia, kita memasuki bulan suci Ramadan ini, apalagi waktunya tidak lama lagi, sudah masuk tanggal 8 Sya'ban, artinya 3 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian kita juga harus banyak mempersiapkan mental. Ya, kalau masalah kesehatan saya tak bahas karena saya bukan ahlinya, Bu, ya. Kesehatan kita siapkan, jangan kita sampai sakit besok bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah tentang bulan Ramadan? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andainya kata Rasul, umat aku itu tahu apa nilai yang terkandung pada bulan Ramadan, la tamannau kullu hasana Ramadan. Umat aku pasti minta, pasti berharap, pasti punya cita-cita setiap bulan ini bulan Ramadan. Biarlah makan sahur, biarlah makan nanti setelah azan berkumandang, yang penting Ramadan. Kenapa? Di dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan begini, andai umatku itu meninggalkan satu hari puasa tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan. Karena ada alasan hukum kita tidak puasa, tadi sudah sampaikan, sakit, musafir, dia sehat tapi dia musafir, pulang kampung dia ke Bukit Tinggi, pulang kampung dia ke Padang, pulang kampung dia ke Mandailing, tidak puasa dia, boleh walaupun dia sehat. Tapi ini tidak ada alasan hukum yang membenarkan dia puasa. Kenapa Pak tak puasa? Aku malas, aku puasa hari ini, panas sekali hari ini, aku tanda-tanda panas nampak, malas. Alasannya cuma malas. Kata Rasulullah, nilai yang satu hari itu dia tinggalkan tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan oleh syar'i, nanti habis Ramadan digantilah tiap hari dia puasa 11 bulan. Nilainya, Bu, ya, nilainya tidak tergantikan nilai yang sehari itu dengan melaksanakan puasa selama 11 bulan. Wow, luar biasa nilai puasa Ramadan kita, ya Bu, luar biasa. Jadi kalau memang tidak ada alasan hukum, jangan tinggalkan puasa, tetap berpuasa. Tapi kalau ada alasan hukum, maka tidak salah kita meninggalkan puasa, tapi diganti. Ada lagi kemarin ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustadz, ini sekarang ini musim vaksin. Iya Bu, ya? Habis vaksin 1, vaksin 2, habis ada pula lagi vaksin 3. Yang dia tanya, andainya Ustadz, aku tahu kalau aku divaksin bisa batal puasa karena fisik aku tak tahan. Kalau perlu kita jangan sampai, kalau kita tahu, jangan sampai kita melakukan vaksin. Kita sampaikan sama dia, aku khawatir fisik aku lemah, saya tidak bisa puasa. Seandainya ada dokter yang bisa mengukur kekuatan fisik kita, kamu kalau vaksin, kalau puasanya masih bisa. Kalau bisa gitu silakan. Tapi kalau seandainya ada yang bisa mengukur kekuatan fisik kita, kalau kamu vaksin, besok kamu tak bisa puasa. Jam 12 besok kalau sempat juga kamu vaksin, kamu pingsan besok kalau puasa. Kalau ada yang bisa ilmunya seperti itu bisa, ya. Katanya aku jamin menurut ilmu saya, kalau kamu vaksin, kamu tetap bisa besok puasa. Silakan. Inilah antara lain ibu-ibu yang berbahagia. Maka yang lebih penting daripada itu semua, sebagai mengakhiri wirid kita sore hari ini, masih kita ingat akhir-akhir bulan Sya'ban, Jibril alaihissalam turun menjumpai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Jibril yang diamini? Ya Allah, ya Tuhan, jangan terima pahala puasa seorang istri yang durhaka sama suaminya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, jangan terima pahala puasa seorang anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Itu makanya ibu-ibu, apalagi zaman sekarang nih, tak perlu pulang kampung, tak ada duit Ustaz kalau pulang kampung nih, ini ekonomi lagi susah, main telepon bisa.
Jangan sampai kita dibebani kesalahan kedua orang tua kita terhadap kita memasuki bulan suci Ramadan, khawatir kita termasuk salah satu yang diamini oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika dia bersama Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, berdoa dia jangan sampai diterima puasa orang yang berpuasa sementara dia masih punya dosa kesalahan sama keluarganya atau sama orang tuanya. Kemudian yang ketiga, jangan terima pahala puasa orang yang tidak baik dengan tetangganya. Inilah makanya kenduri, ibu. Diundanglah dia udah 11 bulan tak ditegur-tegur nyawa, datang dia kenduri malam tuh. Sudah ikut dia di situ, datanglah awak pidato atau melalui juru bicara. Kalau punya kesalahan, disengaja atau tidak sengaja, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kami dan keluarga mohon maaf lahir batin. Kalau sudah dimaafkan, maka kita terlepaslah dari doa Jibril alaihissalam yang tadinya berdoa kepada Allah, jangan terima pahala puasa orang-orang yang tidak baik dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Dan terakhir, kita bersihkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah di dalam hadisnya, kam min shaim laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia puasakan kecuali menahan lapar haus. Artinya apa? Hatinya kotor, lisannya tidak terjaga. Memang dia tidak makan, dia tidak minum, tapi lisannya tidak terjaga. Di zaman Rasul, sering saya ceritakan di dalam wirid ibu-ibu ini, ada orang puasa, lisan tak terjaga, kerjanya menggibah. Kata Nabi, kalian bu, apa kerja kalian hari ini? Ya Rasul, kami ini sedang puasa. Kalau benar kalian puasa, kata Rasulullah, coba kalian meludah. Rasul tahu ini ibu-ibu ini kerjanya mulai pagi sampai siang ini kerjanya menggibah, menceritakan, menggunjing kalau bahasa ibu, menggunjing kerajaan. Nabi tahu, karena Nabi tahu, meludahlah kalian, meludahlah orang ini. Keluarlah sepotong darah dan sepotong daging. Apa kata Nabi? Inilah yang kalian puasakan hari ini. Kalian memang tidak makan, tidak minum, tapi lisan kalian tidak kalian jaga. Mulai pagi sampai siang kerja kalian menggibah, menggunjing, maka kalian sudah memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Jadi yang keluar itu bangkai tadi, sepotong darah, sepotong daging, bukan daging yang macam kita ini, tapi daging secara hakikat. Tapi karena kekuasaan Allah diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggunjing tadi puasanya adalah memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Inilah ibu-ibu yang paling berat bulan Ramadan nanti, bukan sekedar tak makan tak minum, tapi yang berat itu menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, sehingga besok kalau ibu menyiarkan TV itu beda siarannya dengan hari-hari biasa. Lagunya lagu selawat, orang ceramah, ya biasanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu kita dengar. Kalau cuma janganlah pula tonton kisah apa bu? Kisah selebritis. Datang ke emaknya sama anaknya, iyo tak disangka rupanya selingkuh dia sama si anu tuh. Apa? Jam 9 tadi nonton di Indonesia. Besok kalau kisah tak usahlah tonton. Tapi kalau selawatan, ceramah, biasanya bulan Ramadan itu lebih banyak ya. Sekarang siaran banyak bu, yang Islami ada, lagu-lagu Islam ada. Itulah yang kita dengar supaya puasa kita bahasa kampung dak sumbiang puasa awak. Sumbiang ya, bukan sumbiang dalam artian tidak lengkap. Nah ada nilai-nilai pahalanya puasa kita sah karena kita tidak makan tidak minum,
tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ibu-ibu yang berbahagia. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanya sehubungan dengan puasa, sehubungan dengan mengganti puasa, silahkan ibu-ibu, kita berikan waktu sebelum kita tutup. Ya. Mengenai mengganti puasa kan Ramadan kan ibu sebenarnya ada perhalangan. Jadi nanti kan masuk Syawal Ustaz. Ada yang saya dengar kita harus membayar dulu puasa yang hilang baru puasa apa? Sunat. Puasa sunat Syawal. Mana yang benar Ustaz? Sedangkan mengganti itu kan waktu kita ada 11 bulan. Yang benar, karena puasa sunat Syawal itu waktunya tertentu, ya itu dulu kan. Karena utang ini kan 11 bulan dikasihnya jatuh tempo. Taruhlah kita ngutangnya jatuh temponya 11 bulan. Tapi kalau udah 11 bulan tuh ada dendanya. Kebetulan bulan Syawal ini puasa 6 ya. Puasa 6 itu cuma tertentu, tak bisa kita puasa bulan Muharram. Kita puasanya harus bulan Syawal. Ada pula yang bilang, utang ada tak boleh, harus puasa utang dulu. Tidak ada, karena tidak harus dibayar segera ya. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya, tidak harus dibayar dengan segera. Sementara Syawal ini cuma 1 bulan itu yang boleh puasa sunat Syawal selama 6 hari ya. Jadi tidak, kenapa? Karena hutang ini bukanlah hutang yang disegerakan dibayar. Sementara Syawal waktunya tertentu. Ada lagi yang lain, Bu? Cukup, Bu? Baiklah Ibu, untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, tentunya kami yang hampir setiap bulan tah tausiah namanya, tah ceramah namanya, tentu sebagai manusia mungkin banyak kealpaan, kekurangan, sengaja atau tidak. Maka pada hari ini mari kita saling maaf bersemaafan, ya Bu. Ibu-ibu juga demikian. Sebelum saya menyampaikan ini, hati saya seandainya tadi mudah-mudahan tak ada, itu kita intinya saling maaf bersemaafan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, disengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan nanti sampailah maunya umur kita ini bulan Ramadan. Itu doa kita, Bu, karena bulan Ramadan 3 minggu lagi nih. Saya kebetulan baru pulang kampung semalam, Bu, abang saya meninggal. Berarti tidak sampai umurnya, deh. Jadi tidak sampai dia Ramadan. Saya bulan Sya'ban ini Jumat kemarin baru seminggu hari ini ya. Baru semalam saya nyampe ke sini. Berarti tak sampai dia bulan Ramadan. Jadi kita berdoa di 2 bulan nih, Bu. Jadi ibu setiap habis sholat doanya tadi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baligh itu sampaikan umur kami bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.